ditambah 1035 maka akan menghasilkan angka 2086. Ini saya tafsirkan memberikan isyarat bahwa kalender ini ya akan habis ketika nanti ya kira-kira misalkan dalam siklus Gregorian sekarang kira-kira yaitu tahun 2086. Noktah-noktah kecil yang tersebar di dalam dan luar kotak bukan merupakan hasil kerusakan dari batu, melainkan bagian dari sistem simbolik yang mempresentasikan hitungan waktu, hari, atau siklus astronomis tertentu. Video ini adalah bagian terakhir yang membahas tentang situs Astana Gede Kawali yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Galuh. Masih bersama narasumber filolog dari Fakultas Ilmu Budaya Unpad, Dr. Andes Undang Ahmad Darsa. Di jantung Pulau Jawa di sebuah lembah tenang bernama Kawali, berdiri batu tua dengan kotak-kotak misterius. Sementara di seberang dunia, di hutan lebat Meksiko dan Guatemala, berdiri piramida batu milik bangsa Maya, juga dengan simbol-simbol yang berbicara tentang waktu. Dua dunia yang terpisah ribuan kilometer, dua bangsa yang tidak pernah saling bertemu, namun keduanya meninggalkan satu warisan yang sama, sebuah kalender langit. Dalam tradisi kebudayaan Nusantara, penentuan waktu dan sistem kalender merupakan bagian penting dari struktur pengetahuan dan spiritualitas masyarakat. Situs Astana Gede Kawali merupakan salah satu situs purbakala terpenting di Tatar Sunda. Selain dikenal sebagai lokasi kerajaan Prabu Niskala Wastukancana, situs ini menyimpan peninggalan berharga berupa batu unik berbentuk segi lima tidak beraturan. Batu yang dimaksud ditemukan dalam posisi terbaring, berbentuk hampir persegi lima tak beraturan. Berorientasi sekitar 5 derajat ke arah barat laut searah dengan matahari terbenam saat equinox, yaitu ketika siang dan malam sama panjang. Orientasi ini bukan kebetulan. Dalam banyak kebudayaan kuno, momen equinox adalah tanda pergantian musim dan awal siklus baru kehidupan. Batu ini permukaannya tergores 45 kotak kecil, tersusun dalam 5 baris horizontal dan 9 kolom vertikal. Ketika pola ini dihitung secara matematis, hasil penjumlahan seluruh kotak secara horizontal dan vertikal menghasilkan angka 2086. Pertanyaannya, angka tahun apakah ini? Apakah ini adalah ramalan tahun kiamat dari kalender Sunda? Nah kemudian prasasti 3 ya, atau batu tapak gitu. Batu tapak berorientasi 5 derajat ke arah barat laut ya, membujur utara selatan itu kalau dilihat itu. Berbentuk hampir persegi 5 tidak sama sisi, terletak dalam posisi terbaring. Pada bagian datar digoreskan 45 kotak yang terdiri 5 ya. Sesungguhnya yang horizontal 5 baris, lalu dipotong oleh garis vertikal atau membujur 9 ya, maka terbentuklah 45 kotak. Saya sudah mencoba batu tapak ini, sesungguhnya ya boleh dikatakan kalender Sunda yang asli, kalender abadi. Kenapa harus 5 ke 9? Nah, kalaulah dihitung ya, ini berdasarkan angka 45 secara horizontal
Ya. Jumlah dijumlahkan ke kanan itu akan menghasilkan jumlah total 1050. Lalu ketika ditarik jumlahnya seluruh angka-angka itu secara matematis, ya saya tidak akan menerangkan secara khusus, tapi paling tidak garis besarnya saja ya. 1035, ketika 1050 dan ditambah 1035 maka akan menghasilkan angka 2086. Ini saya tafsirkan memberikan isyarat bahwa kalender ini ya akan habis ketika nanti ya kira-kira misalkan dalam siklus Gregorian sekarang kira-kira yaitu tahun 2086. Noktah-noktah kecil yang tersebar di dalam dan luar kotak bukan merupakan hasil kerusakan dari batu, melainkan bagian dari sistem simbolik yang mempresentasikan hitungan waktu, hari, atau siklus astronomis tertentu. Dalam konteks sistem pertanian tradisional Sunda, satu mangsa atau musim terdiri dari jumlah hari yang bervariasi antara 21 hingga 43 hari. Sementara jumlah 45 kotak dapat ditafsirkan sebagai bentuk toleransi atau penyesuaian terhadap tahun kabisat, sebagaimana dikenal dalam sistem kalender modern. Setiap noktah baik yang berada di garis lintang maupun garis bujur kotak diyakini melambangkan posisi edar semu planet atau rasi bintang, menandakan bahwa masyarakat Sunda kuno telah mengenal ilmu falak atau astronomi tradisional dan mampu mengamati pergerakan benda langit secara sistematis. Sungguhnya nokta-nokta itu saya juga belum paham betul, karena nokta-nokta itu tidak hanya ada dalam 45 kotak, di luar kotak juga kan ada. Umpamanya di pinggir telapak kaki, ya di bawah tangan itu. Ya. Tapi kalau misalkan itu saya begini curiganya, garis itu penting, baik yang membujur atau horizontal maupun yang vertikal, atau yang membujur yang vertikal maupun yang horizontal, yang melintang gitu ya. Nah, lalu di garis-garis itu kan ada noktah-noktah. Nah itu, nah kalau boleh saya coba menginterpretasi, karena memang ini ya hitung-hitungan ini sesungguhnya secara matematis ini perlu ya biasanya orang-orang astronomi begitu ya, karena ini menyiratkan garis edar, garis semu edar planet-planet di jagat raya ini. Itu makanya sesungguhnya ini yang 45 ya itu menunjukkan jumlah hari dalam setiap mangsa, juga itu bisa ditafsirkan. Dan sesungguhnya mangsa dalam tradisi kalender Sunda ketika digunakan untuk kepentingan pertanian, pokoknya kehidupan sehari-hari, pertanian, menamakan apa-apa upacara itu, ada ya yang satu mangsa, yang disebut mangsa itu misalkan padanannya bulan, satu bulan atau satu mangsa itu ada yang jumlah harinya paling pendek yaitu 21 hari. Tapi ada mangsa atau bulan yang jumlah harinya 43 hari. Itu ya tidak sampai 45, 43. Nah, kenapa sampai 45? Barangkali itu juga sebuah toleransi dalam tradisi. Misalkan penanggalan sekarang kan ada tahun kabisat. Kalau misalkan dalam siklus hijriah tahun dalmiring begitu tah. Itu hitungan-hitungan itu istimewa, maka diberi toleransi mungkin 2 kotak menjadi 45. Itu dugaan saya. Tapi ini sangat menarik untuk diteliti oleh bidang ilmu yang relevan gitu. Jadi sekali lagi nokta-nokta itu ya saya kira bukan karena batunya itu sejak dibuat itu sudah bernokta-nokta.
gitu, karena ini permukaannya kan sudah diratakan, sekalipun dari sisi bentuk tidak simetris kan, tapi yang diambil itu garisnya antara garis lintang dan garis yang membujur itu, atau garis yang vertikal maupun yang horizontal. Telapak tangan dan kaki yang tergambar pada batu tersebut memiliki makna simbolik dalam konteks ritual kosmik. Posisi telapak tangan yang tampak kiri sebenarnya bila dilihat dari sudut pandang orang yang berhadapan dengan batu adalah tangan kanan. Ini menunjukkan interaksi dua arah antara manusia dan alam semesta. Kaki kanan dan kiri pada sisi batu diyakini menandai arah awal dan akhir peredaran waktu. Sehingga batu ini bukan sekedar media fisik tetapi juga memiliki fungsi ritual sebagai penghubung antara manusia, waktu dan jagat raya, atau dalam terminologi Sunda disebut sebagai buana alit, mikrokosmos, dan buana agung atau makrokosmos. Cuma perlu saya sampaikan, barangkali hampir ketika orang ke sana akan melihatnya dua pasang kaki. Nah, dan sebuah telapak tangan. Hampir ya, kita dari tangan saja ya, karena yang satu. Nah, tangan itu hampir menyatakan itu pasti tangan kiri. Nah, dalam pemikiran saya, kalau itu dianggap tangan kiri susah untuk membacanya. Itu harus dipandang sebagai tangan kanan. Kita sedang berhadapan-hadapan dengan mereka, dengan kalender ini. Bukan kita membawa kalender lalu kita menjelaskan, kan kita sedang bertanya. Jadi kakinya yang dekat tangan itu pasti telapak kaki kanan, bukan kiri. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi telapak kaki kiri yang paling pinggir itu. Dalam konteks perbandingan global, struktur kalender Sunda menunjukkan kemiripan dengan sistem kalender Maya di Mesoamerika yang juga berbasis pada siklus panjang waktu kosmik. Kalender Maya mengenal periode Kin 1 hari, Winal yang berarti 20 hari, Tun yang artinya 360 hari, Katun 7.200 hari, dan Baktun 144.000 hari. Begitu juga dengan sistem Sunda kuno yang tampaknya menggunakan pola multiplikatif dan siklus berulang, walau tanpa angka eksplisit. Artinya kedua sistem meskipun berkembang di benua dan konteks budaya berbeda, sama-sama menunjukkan kesadaran kosmologis terhadap keteraturan alam semesta atau kosmos dan penolakannya terhadap kekacauan atau chaos. Dalam struktur waktu bangsa Maya, setiap kombinasi antara kalender 260 hari dan 365 hari ternyata akan kembali ke titik awal setelah 52 tahun. Ini adalah sebuah periode yang mereka sebut sebagai kalender round. Menariknya, dalam sistem penanggalan Sunda kuno juga terdapat konsep windu siklus 8 tahun dan kurup, yaitu siklus panjang yang digunakan untuk mengkoreksi pergeseran waktu akibat perbedaan antara kalender lunar dan solar. Jika dikalkulasikan, beberapa siklus windu dan kurup membentuk satuan waktu panjang yang sangat mirip dengan siklus 52 tahun bangsa Maya. Baik di Yucatan maupun di Kawali, angka ini memiliki makna kosmis. Sebuah mangsa besar saat langit dan bumi dianggap kembali ke titik harmoni semula, yaitu merupakan momen penyelarasan antara manusia dan semesta. Baik masyarakat Sunda Kawali maupun bangsa Maya Yucatan memiliki kesamaan dalam hal orientasi astronomi yang terhubung dengan ritual keagamaan dan agraris. Dalam budaya Sunda, penentuan musim tanam dan panen tidak pernah dilepaskan dari perhitungan posisi matahari dan bintang-bintang. Situs-situs megalitik di Tatar Sunda, seperti Gunung Padang dan Lebak Cibeduk, bahkan menunjukkan kemungkinan sebagai fungsi observatorium kuno, mengamati terbit dan tenggelamnya matahari pada titik balik musim. Di sisi lain, arsitektur piramida bangsa Maya seperti di Chichen Itza dirancang sejajar dengan peristiwa astronomi tertentu seperti equinox dan solstice, di mana bayangan ular dewa kulkulan tampak menuruni tangga piramida setiap tahun. Kedua peradaban ini menegaskan bahwa ritual dan astronomi adalah salah satu kesatuan sakral, di mana memahami langit berarti memahami kehidupan di bumi. Di tanah Sunda, waktu dipersonifikasikan sebagai Kala atau Sang Hyang Kala, sosok ilahi penjaga dimensi waktu yang menentukan harmoni antara alam dan manusia.
Dalam teks-teks kuno seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Sang Hyang Kala disebut sebagai penjaga keteraturan dan pengingat bahwa setiap tindakan manusia memiliki momentum kosmisnya. Dalam tradisi Maya, waktu diatur oleh kalender long count atau jam kosmis yang menghitung hari-hari sejak penciptaan dunia yang ditulis pada 11 Agustus 3114 sebelum Masehi. Setiap siklus besar terdiri dari 13 baktun setara dengan 5125 tahun. Dan ketika hitungannya mencapai 13.0.0.0.0 yang jatuh pada 21 Desember 2012, membuat dunia modern gempar. Media barat menafsirkannya sebagai hari kiamat. Namun bagi para tetua Maya yang masih menjaga tradisi, 13 baktun bukanlah akhir segalanya. Mereka menyebutnya sebagai hunapku, titik keseimbangan ketika energi lama berakhir dan energi baru lahir. Waktu berputar bukan berhenti, dunia tidak mati, dan berganti kulit. Dan setelah 13 baktun, yaitu sekitar 5125 tahun ini, dunia diyakini memasuki masa transisi, bukan sebagai kiamat yang menghancurkan, tetapi sebagai pembaruan kosmis. Dan ternyata pandangan serupa juga terdapat dalam teks Sunda kuno seperti Carita Parahyangan dan Sang Hyang Tapak. Di sana disebut adanya pergantian zaman yang dikenal sebagai ganti kalpa, ketika dunia lama berakhir dan dunia baru dimulai, dalam keseimbangan baru antara manusia alam dan para dewa. Jadi artinya, sistem penanggalan Sunda pun akan kembali ke tahun 1 yang menunjukkan karakteristik kalender abadi atau eternal calendar yang mirip dengan sistem siklus dalam tradisi kalender Maya. Maka akan menghasilkan angka 2086. Ini saya tafsirkan memberikan isyarat bahwa kalender ini ya akan habis ketika nanti ya kira-kira misalkan dalam siklus Gregorian sekarang kira-kira yaitu tahun 2086. Dan setelah itu kira-kira plus minusnya itu harus dimulai dari tahun 1 lagi. Inilah yang dimaksud dengan kalender ya abadi Sunda. Setelah itu kira-kira begitu, atau ketika ditarik vertikal akan dihasilkan tahun 2070. Nah, ini tentu saja perlu penelitian secara eksak karena ini tentang kaitannya dengan astronomi ya, tentang tahun itu. Kemudian kalau dilihat dari sisi siklus penanggalan, karena penanggalan dalam tradisional hanya sampai tanggal 15, kan dibagi dua, Sukla Paksa, Kresna Paksa, atau Paro terang, Paro gelap. Nah, kalau dihitung ya baik secara horizontal maupun vertikal akan diperoleh angka 360. Nah, apakah ini siklusnya berdasarkan komar atau bulan atau surya? Nah, ini karena ini cenderung akan ditarik ke dalam tradisi-tradisi pertanian juga. Ya, ini apalagi umpamanya ya kita tarik lagi misalkan dalam siklus yang lainnya. Ini sangat menarik. Barangkali inilah kalender Sunda yang tertuang sekarang dalam masyarakat adat menjadi kolenjer. Ini juga sama dengan kalender Saka di India. Ketika angka 2086 dimaknai sebagai akhir siklus kalender, hal ini ternyata bukan menunjukkan pada kehancuran kiamat, melainkan awal dari siklus baru, sebagaimana prinsip kosmologi Sunda bahwa hirup teh muter kawas galur lintang, yang artinya kehidupan berputar seperti orbit bintang. Sehingga tafsiran angka tahun 2012 dari kalender Maya dan angka tahun 2086 dari kalender Sunda disimpulkan bukan sebagai kehancuran, melainkan pembersihan dan penyelarasan ulang, sebuah kesempatan bagi dunia untuk kembali pada harmoni asalnya. Dari Kawali hingga Chopin, dari Parahyangan hingga Tikal, keduanya menunjukkan bahwa manusia purba memiliki pemahaman mendalam tentang waktu sebagai geometri alam semesta. Persamaan antara kalender Kawali dan kalender Maya bukan hanya kebetulan,
tetapi cermin dari pengetahuan astronomi lintas budaya yang lahir dari pengamatan terhadap langit yang sama. Mungkin di balik perbedaan geografis dan budaya, ada kesadaran universal bahwa manusia adalah bagian dari siklus kosmik yang agung, di mana setiap zaman hanyalah denyut dalam nadi waktu yang tak pernah berhenti berputar. Itu sungguhnya terlalu, apa istilahnya, bagi saya tidak jauh ya dari kompetensi tentang maya. Ya, tapi paling tidak memang keberadaan atau eksistensi tentang kalender maya yang dicatat dalam bentuk artefak itu kan ditafsirkan seperti itu. Nah, bagi saya catatan saya, berarti ya masyarakat maya purba juga sudah memiliki teknologi tentang pengetahuan ya kosmik jagat raya itu, atau kosmos jagat raya. Ya, kosmos itu kosmologi, ya ilmu tentang serba keberaturan, kosmologi. Jadi jagat raya itu selalu tertata dalam ritme keteraturan. Ya, lawannya biasanya dari kosmos itu chaos, ya itu kekacauan. Jadi suatu kalender itu ada masa kadaluarsanya tentu. Nah, ini berdasarkan hitung-hitungan tadi, ya serba keberaturan, perhitungan secara kosmis sekalipun. Ya itu menurut ilmu eksakta itu pasti, tapi kan karena ini yang menciptakannya itu Sang Holik gitu, tetap aja kan tidak, pikiran manusia tidak mampu menjangkau tentang kesempurnaan, kemahasempurnaan Sang Holik. Dalam konsep Sunda kuno, waktu tidak hanya bersifat linear tetapi juga siklikal. Tradisi Nusantara mengenal 4 pembagian besar zaman, yaitu Kertayuga atau zaman emas, Tretayuga atau zaman perak, 2 Parayuga atau zaman perunggu, dan Kaliyuga zaman besi atau kegelapan. Saat memasuki fase Kaliyuga, manusia dianggap berada dalam masa kekacauan moral dan spiritual yang kemudian akan berputar kembali menuju zaman emas, yang merupakan suatu bentuk siklus regenerasi kosmos. Sesungguhnya ya ada naskah-naskah yang berbicara seperti itu, sekalipun tidak to the point. Tapi tentu saja kan naskah-naskah lontar itu ya seolah-olah ya ketika kita sudah bisa membaca, yang lebih sulit itu menafsirkannya. Kadang-kadang kita pusing oleh istilah-istilah teknis yang sama sekali tidak itu, padahal itu kaitannya dengan apa. Nah begitu ya. Jadi bisa dengan kalender ya, mungkin pola pikir dahulu ya beda dengan pola pikir masyarakat zaman sekarang begitu. Jadi bagi kita itu harus dibuka ya kunci-kunci tertentu, tetapi bagi mereka otomatis itu ya jadi kalender itu. Nah, kita mengenal tentang dalam tradisi siklus Nusantara pembabakan zaman kan gitu. Ada 4. Zaman Kertayuga, kemudian zaman pokoknya zaman logam itu emas, zaman perak, zaman perunggu, dan zaman besi itu Kaliyuga. Nah, setelah itu siklusnya ya kembali lagi gitu. Nah, itu pembagian zaman yang dibentangkan ketika misalnya itu kan dengan sistem kalender Gregorian, kira-kira usianya sekitar 300-an tahun gitu. Sekarang kira-kira kalau melihat situasi kondisi ya fenomena global dunia ini, dari sisi ekonomi kan guncang ekonomi ini dan ya kadang-kadang orang melihatnya dari sisi cuma intinya kenapa ada istilahnya semacam riak-riak demonstrasi. Barangkali inilah zaman Kaliyuga, di mana kebaikan itu kalah dengan keserakahan manusia. Maka muncullah reaksi. Nah, reaksi ini barangkali bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk mengalihkan tadi dari zaman besi menjadi harapan baru zaman emas. Itu kalau dilihat dari ini, ada naskah yang disebut Babat Zaman. Perlu penelitian lebih jauh. Tapi sebatas ya wilayah saya menafsirkan, ini tafsir karena bukan aksara, sekalipun hanya ada aksara ajnyana. Artinya Sunda kuno itu ajnyana itu ilmu pengetahuan. Jadi berarti ini ilmu pengetahuan yang luas. Ya, yang menggunakan pemikiran-pemikiran secara metafisik begitu. Karena tidak hanya bisa itu tapi diproyeksikan dengan jagat raya dan diturunkanlah ke dalam bentuk
kotak-kotak ini dengan noktah-noktah itu. Dalam teks Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, istilah Anjana dihubungkan dengan konsep Kauruh Sang Hyang, yaitu pengetahuan ilahi yang diperoleh melalui perenungan terhadap hukum alam atau Tattwa Buana. Dengan demikian, inskripsi ini memperkuat tafsiran bahwa batu tersebut merupakan media pengetahuan astronomi sakral, bukan sekedar artefak ritual. Dalam pandangan filologi dan antropologi budaya, sistem kalender ini menegaskan bahwa nenek moyang masyarakat Sunda telah memiliki kesadaran ilmiah, astronomis, dan matematis yang tinggi. Mereka menurunkan pengetahuan tersebut melalui tradisi simbolik dan artefaktual, bukan hanya melalui teks tertulis. Konsep penanggalan lokal seperti Kolenjer di masyarakat Baduy merupakan bentuk turunan dari sistem kalender purba ini. Kolenjer berfungsi sebagai alat hitung musim dalam sistem pertanian huma atau ladang kering, menggunakan tanda noktah pada bilah kayu atau tampah bambu yang melambangkan hari, bulan, dan mangsa. Dengan demikian, batu kawali dapat dianggap sebagai prototipe tertua sistem penanggalan Nusantara yang mengintegrasikan fungsi astronomi, matematika, spiritual, dan teknologi tradisional. Saya percaya itu ya sebagai salah satu patokan ya penanggalan. Tapi dalam dunia penanggalan ini memang sangat eksak dan itu saya membaca itu sampai beberapa naskah. Jadi apa yang saya tafsirkan tentang itu pasti saya harus membaca beberapa naskah tentang yang kaitannya dengan ilmu palak dan sebagainya, lontar-lontar itu ya. Apa istilahnya pengertian tentang kalender? Ya biasanya kalender itu sangat penting ya. Atau dengan kata lain ya, belum lengkap dapat dikatakan sejarah ya, jika sesuatu peristiwa atau kejadian tidak dilengkapi dengan ya waktu kejadian itu. Hitungan waktu penting sekali bagi sejarah. Nah, ini kesadaran ini sudah tumbuh ya di peradaban manapun dan merupakan pula ilmu bantu sejarah. Jadi ya barangkali itu juga ya sebagai menurut para ahli ya, ilmu hitungan waktu atau kronologi ya secara umum dibagi 3 gitu, yaitu ilmu hitungan waktu sejarah, yang kedua ilmu hitung ya matematis, dan ilmu hitung teknik ya. Jadi begini maksudnya, ilmu hitung waktu sejarah bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan tentang waktu kejadian sejarah ya. Ia diistilahkan juga dengan kronografi, itu bahasa Belanda kronografi ya. Ilmu hitungan waktu sejarah ini ya mengusahakan untuk memberikan tulang punggung pada sejarah dengan menentukan hubungan kejadian-kejadian berdasarkan waktu. Sementara ya ilmu hitungan waktu matematik menjabarkan kaidah-kaidah ilmu hitungan waktu teknik menjadi rumusan-rumusan ilmu pasti. Yang ketiga tadi, ilmu hitungan waktu teknik mempelajari bagaimana pengertian-pengertian waktu bersahaja lambat laun ya, berbentuk sistem kalender dan bagaimana susunan kalender itu. Jadi, ilmu hitungan waktu teknik atau kronologi ini membicarakan tentang teori-teori kalender. Itu ya dalam sekalipun ya saya dasar saya itu naskah, tapi karena naskah itu berbicara tentang berbagai hal ya, kalau dimuarakan ya dari sudut pandang antropologi itu pada 7 unsur kebudayaan. Dan kalender ini salah satu wujud bahwa nenek moyang kita itu sudah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya. Dan salah satunya yang ada di sekarang di situs Astana Gede Kawali. Nah, perlu kita ketahui atau kita sadari bahwa tentang sistem kalender atau almanak atau apa itu yang beredar di kita di Indonesia, di Nusantara, sesungguhnya ada 4. Ada sistem kalender Masehi ya, Gregorian itu ya. Kemudian mundur agak ke sana ya, sistem kalender Hijriyah atau Islam ya, itu yang dari Timur Tengah. Kemudian sistem kalender Saka. Nah, ini
yang dikatakan udah agak mulai remang-remang lah gitu, sekalipun sebagian masih digunakan. Dan jangan lupa ya, ada kalender Nusantara. Barangkali itu dugaan saya, itu kalender Nusantara. Kajian ini menunjukkan bahwa batu kalender di situs Astana Gede Kawali bukanlah artefak biasa, melainkan dokumen ilmu pengetahuan kuno yang merekam sistem perhitungan waktu berbasis astronomi dan kosmologi Sunda. Melalui inskripsi Anjana, masyarakat Sunda Purba menandaskan bahwa waktu adalah manifestasi dari ilmu pengetahuan dan keteraturan semesta. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.